meja, bukan meja kali ya. Baik, ada yang tidak hadir hari ini. Ada Bu. Siapa aja? Dodi Bu. Alvin. Alvin tadi datang Bu, tapi dia kamar mandi. Oh, memang Alvin ini luar biasa ya. Siapa lagi yang nggak datang? Dodi izin Bu. Ada hal olimpiade Bu. Berarti lebihnya izin ya? Maksudnya hadir. Iya Bu. Baik, di sini siapa yang tahu kita membahas tentang apa? Materi kita hari ini. Saya Bu. Ya, Irma. Keunggulan sumber daya alam antar region di Indonesia. Ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang keunggulan sumber daya alam antar region di Indonesia. Nah, yang pertama, pengertian keunggulan sumber daya alam antar region di Indonesia. Potensi sumber daya alam yang ada di negara Indonesia terkenal memiliki potensi yang sangat melimpah dan akan tetap selalu tersedia selama alam masih membentang. Sumber daya alam yang dimaksudkan di sini adalah manusia, sinar matahari, udara, tanah, hutan, dan laut. Potensi artinya kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, dan region artinya wilayah. Jadi maksudnya adalah kemampuan atau kesanggupan dari sumber daya alam yang tersedia untuk dikembangkan menjadi komoditas atau hasil utama pada setiap wilayah yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya, perbedaan potensi sumber daya alam ini masing-masing region. Nah, yang pertama, perbedaan akal dan budaya lokal. Akal pikiran manusia banyak dipengaruhi oleh budaya lokal, tempat manusia tinggal. Akibatnya, teknologi budidaya atau teknologi yang dipergunakan untuk mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki pun bersifat lokal. Tidak sama dengan teknologi yang dimiliki oleh wilayah lain dengan budaya yang berbeda. Budaya meliputi pikiran, akal budi, bahasa, agama, dan adat istiadat. Dan yang kedua, perbedaan fasilitas tanah. Nah, perbedaan fasilitas atau tingkat kesuburan tanah yang dimiliki setiap region sehingga teknik budidaya yang digunakan juga berbeda sesuai dengan fasilitas tanah itu sendiri dan jenis tanaman yang dapat ditumbuh dengan baik di tanah tersebut. Nah, selanjutnya jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah setempat ini kemudian akan mengakibatkan munculnya keunggulan komparatif dari jumlah dan mutu pertanian yang dihasilkan. Keunggulan komparatif itu sama dengan keunggulan yang muncul karena adanya perbandingan dengan yang lain. Tadi kan Ibu udah memaparkan materi tentang materi kita ini. Di sini ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang paham? Nggak ada Bu. Nggak ada. Jadi langsung aja ya Ibu kasih kalian berdiskusi kelompok. Bagi sendiri nih kelompoknya. Itu Bu Alvin Bu. Alvin masukin. Ini Bu, kamar mandi. Beda arah sama Irma ya Bu. Udah, berarti sabar sendiri lagi. Udah. Jadi di sini kalian akan mendiskusikan tentang perbedaan potensi sumber daya alam di masing-masing region. Ini udah dicatat. Apa Bu? Bu. Perbedaan potensi sumber daya alam di masing-masing region. Udah? Udah Bu. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Iya Bu. Nah, udah 15 menit. Udah siap semuanya? Udah Bu. Siapa yang mau presentasi duluan? Ya, Sabri silahkan. Bu, doa aja. Perbedaan akal dan budaya lokal. Jadi akal pikiran manusia banyak dipengaruhi oleh budaya lokal tempat manusia tinggal. Akibatnya teknologi budaya atau teknologi yang digunakan untuk mengembangkan SDA yang dimiliki pun bersifat lokal, tidak sama dengan teknologi yang dimiliki oleh wilayah lain dengan budaya yang berbeda. Budaya meliputi pikiran, budi, bahasa, agama, dan adat istiadat. Ya, segitu aja Bu. Oke. Beri aplaus untuk Sapril. Dan selanjutnya kelompok 2 siapa yang ingin membacakan? Ara Bu. Oke, silakan Ara. Terus itu ada perbedaan fertilitas tanah, perbedaan fertilitas atau tingkat kesuburan tanah yang dimiliki setiap region. Sehingga teknik budidaya yang digunakan juga berbeda sesuai dengan fertilitas tanah itu sendiri dan jenis tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di tanah tersebut. Jenis tanah yang sesuai dengan kondisi tanah setempat inilah yang kemudian akan mengakibatkan munculnya keunggulan kooperatif dari jumlah dan mutu pertanian yang dihasilkan. Udah Bu. Baik. Beri aplaus untuk Ara.
Selanjutnya ada yang ingin menambahkan lagi? Nggak ada, Bu. Ada Bu. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah bahwa potensi sumber daya alam yang ada di negara Indonesia ini terkenal memiliki potensi yang sangat limpah dan tetap selalu tersedia selama alam masih membentang. Nah itulah. Lanjut ada perbedaan potensinya. Yang pertama itu perbedaan akal dan budaya lokal, dan yang kedua perbedaan fertilitas tanah. Nah sampai sini. Nah jadi minggu depan kita akan lanjut membahas tentang peran dan fungsi keragaman budaya. Nah sampai sini. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada, Bu. Udah. Baik, selesai materi kita hari ini. Jangan lupa tugasnya ya. Iya, Bu. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.